Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketujuh kali ini nakku, kita berbicara tentang trigonometri analitik bagian kedua lanjutan minggu yang kemarin, yaitu rumus sudut ganda pada sinus, kosinus maupun tangen. Jadi tetap stay tune di channel Bapak ya. Salam SFD. Halo, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketujuh kali ini nakku, kita lanjut ya berbicara tentang trigonometri analitik. Hal ini adalah bagian yang kedua, trigonometri analitik bagian yang kedua, yang ini ya. Perhatikan dulu mind mapping yang sudah Bapak buatkan. Sebelumnya, minggu yang lalu kita membahas atau belajar tentang subtopik ini, yaitu rumus jumlah dan selisih dari dua buah sudutnya. Dalam hal ini dua buah sudutnya berbeda nilainya atau berlainan ya. Nah, untuk kali ini, yaitu trigonometri analitik bagian yang kedua, kita berbicara tentang subtopik ini, yaitu rumus sudut ganda, baik itu pada sinus, kosinus maupun pada tangen. Rumus sudut ganda artinya nakku adalah penjumlahan dua buah sudut yang sama atau senilai. Jadi sebelumnya dua buah sudutnya berbeda ya, atau berlainan besarnya. Di sini besar dua buah sudutnya adalah sama, sehingga penjumlahan dua buah sudut yang sama itu kita sebutkan istilahnya adalah sudut ganda atau sudut kembar atau sudut rangkap. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang subtopik itu, mari sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Kamu dapat memahami dan menerapkan rumus sudut ganda pada fungsi trigonometri, baik itu pada sinus, kosinus maupun tangen, dengan disiplin atau semangat ya, dengan disiplin atau semangat, yaitu melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Bapak ulangi sekali lagi, yaitu melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Langsung kita bahas materi kita, yaitu rumus sudut ganda pada fungsi trigonometri. Jadi bentuk trigonometrinya ada tiga istilah atau tiga nama yang kita bahas, pada sinus, kosinus maupun tangen ya. Bagian pertama atau bagian A dulu, yaitu rumus sinus untuk sudut ganda. Jadi pahami dulu apa artinya sudut ganda. Sudut ganda artinya nakku adalah penjumlahan dua buah sudut yang sama ya. Tentu ya yang sama besarnya kan gitu ya. Misalnya sebelumnya kan sudah kita ingat rumus dari sin dalam penjumlahan dua buah sudut yang berbeda, sudut A tambah sudut B misalnya, maka penjabar rumusnya adalah, ingat aja, si kosi ya, sin kali kos, kos kali sin, kan gitu ya. Hanya bentuk operasinya di sin aku sama ya, sini tambah, maka sebelumnya dia juga tambah, atau jika bentuk sudutnya penjumlahan maka pada penjabarannya juga bentuk penjumlahan, kan gitu ya. Supaya dia menjadi sudut yang sama besarnya, ya tentu sudut A dan sudut B nya kita buat sama ya, atau kita sama dengankan. Nah, maka terjadi perubahan ya, akan terjadi perubahan. Di sini Bapak ganti sudut B nya menjadi sudut A ya. Boleh juga sudut B nya, sudut A nya kita ganti menjadi sudut B ya, tinggal memilih kita. Di sini Bapak tetapkan sudut B nya Bapak ganti dengan sudut A. Sehingga dari sini jika sudut B Bapak ganti menjadi sudut A, maka terjadi perubahan, yaitu sin dalam sudut A tambah A, bukan A tambah B lagi ya, supaya dia membentuk penjumlahan dua buah sudut yang sama tadi, atau istilahnya sudut ganda ya. Sehingga penjabar rumusnya di ruas kanan juga secara serentak sudut B ganti dengan sudut A ya, yang ini ya. Perhatikan di layar HP-nya atau Android-nya.
Maka dari sini anakku, perhatikan garis kiri ini, sinus dalam sudut A tambah sudut A itu sama, artinya 2 kali sudut A atau 2A. Sementara di kanan, sin A kali cos A tambah cos A kali sin A, ini sudah sejenis ya. Maka boleh dijumlahkan, koefisiennya aja kita jumlahkan, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali sin A kali cos A. Inilah rumus dari sinus untuk sudut 2A, di mana sudut 2A ini tadi kita peroleh dari penjumlahan dua buah sudut yang sama ya, sudut A tambah sudut A, sehingga 2A ini disebut sudut ganda atau sudut rangkap atau sudut kembar, yang rumusnya adalah 2 kali sin A kali cos A. Ingat, rumus sinus untuk sudut ganda atau sudut kembar yaitu dalam 2 kali sudut A, rumusnya adalah 2 kali sin A kali cos A. Nah, kita perhatikan kembali untuk kosinus ya. Rumus kosinus untuk sudut ganda anakku ya. Sebelumnya kalau kalian ingat, rumus kosinus untuk penjumlahan dua buah sudut yang berbeda yaitu sudut A tambah sudut B, sebelumnya cara mengingatnya adalah kokosisi, cos kali cos, sin kali sin. Hanya di sini jika dia bentuk penjumlahan dua buah sudut, maka pada penjabarannya menjadi berlawanan tanda, menjadi selisih atau kurang ya. Berlaku juga sebaliknya. Karena sudut A-nya dengan sudut B-nya sama, maka Bapak ganti sudut B menjadi sudut A, maka terjadi perubahan A tambah B menjadi A tambah A. A tambah A kan 2A, sehingga sudut cos menjadi 2A. Di uras kanan juga ganti sudut B menjadi sudut A. Kan gitu ya. Cos A kali cos B, gitu ya rumus yang mula-mula. Maka cos B nya menjadi cos A, berarti cos A kali cos A ya cos kuadrat A dong, gitu ya. Sini kurang. Sebelumnya di sini adalah sin A kali sin B, karena sin B nya menjadi sin A, berarti terjadi perubahan sin A kali sin A. Maka perkalian sejenis ya, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi sin kuadrat A. Kesimpulannya anakku, rumus kosinus untuk sudut 2A atau sudut ganda adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, ini rumus pertama. Ada 2 rumus lagi yang bisa kita peroleh. Ini dari mana datangnya? Datangnya dari hubungannya ke rumus identitas trigonometri anakku. Masih ingatkah kalian salah satu rumus identitas yaitu sin A, Bapak ulangi, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke, jika kalian masih ingat, maka ke situ kita kaitkan atau kita hubungkan. Berarti sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 kan gitu ya. Berarti ini sama, artinya cos kuadrat A ditambah ya, ditambah sin ya kuadrat A, nggak muat ya, Bapak ulang, Bapak tuliskan di sini. Misalnya ini ya, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Ini rumus identitas ya. Kita hubungkan dengan rumus kosinus sudut ganda atau dalam sudut 2A tadi, yaitu cos kuadrat A yang rumusnya jadi kurang sin kuadrat A. Oke, di sini nggak ada sama dengan berapa diinformasikan, berarti ini sama, artinya sama dengan 0 ya, tetap sama dia ya. Maka dari sini aku kan dapat kita tambah kurangkan. Misalnya kita hilangkan terlebih dahulu cosnya atau sinnya pun boleh. Kalau sinnya kita hilangkan berarti kita jumlahkan dia. Ini kan 0 ya, habis cos kuadrat A tambah cos kuadrat A kan menjadi 2 cos kuadrat A, ini dia. Terus di ruas kanan 1 tambah 0 ya, berarti hasilnya 1. 1 ini yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi kurang 1, gitu loh. Ini dia. Gitu ya. Dari sini datangnya ya rumus yang kedua untuk sudut ganda pada cos ya. Nah, berlaku juga rumus yang ketiga ini nakku ya. Yang ini ya. Oke, di sini supaya dapat rumus yang ketiga kita hilangkan cosnya, cos kuadratnya ya. Cos kuadrat A nya kita hilangkan, caranya tentu dikurangkan dia. Maka dapat nanti rumus yang ketiga ya.
Seperti itu cara menemukan rumus kedua dan ketiga ya. Cukup gampang ya. Baik ya, kita lanjutkan dulu rumus tangen untuk sudut ganda. Rumus tangen untuk sudut ganda ini berarti kan mula-mula rumus tangen pada penjumlahan dua buah sudut yang berbeda, sudut A tambah sudut B. Rumusnya di sebelah kanan ini kan tangen A tambah tangen B kan gitu ya. Karena tangen A sama dengan tangen B, Bapak ganti tangan B, sudut B menjadi sudut A, baru terjadi perubahan, bukan tangan A tambah tangan B lagi, melainkan menjadi tangan A tambah tangan A. Hasilnya adalah 2 tangan A per 1 kurang. Mula-mula di sini tangan A kali tangan B, karena tangan B nya menjadi tangan A, berarti terjadi perkalian sesama ya, atau sejenis. Tangan A kali tangan A ya tangan kuadrat A, gitu ya. Jadi dari situ kita temukan rumus tangen untuk sudut ganda atau penjumlahan dua buah sudut yang sama ini ya. Misalnya sudut A tambah sudut A atau dalam 2 kali sudut A. Baik, perhatikan dulu contoh soal. Di sini Bapak berikan 2 contohnya. Jika diketahui sin A sepertiga, maka tentukanlah nilai sinus dalam sudut 3A. Yang kedua, jika diketahui sin 2A sama 1/5, maka tentukanlah nilai sin A kurang cos A. Kan gitu nak ya. Kita perhatikan ya. Pembahasannya mulai dari pembahasan soal nomor 1. Pembahasan soal nomor 1, Bapak tuliskan dulu kembali soal. Mula-mula anakku diketahui sin A, nilai perbandingannya adalah sepertiga kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah sinus dalam sudut 3A. Baik. Sudut sinus 3A ini kita uraikan menjadi penjumlahan dua buah sudut yang berlainan atau yang berbeda dulu. Berarti ini setara dengan sudut A tambah 2 kali sudut A, bukan? Oke, sama ya. Berarti ini sama artinya sin dalam sudut A tambah 2A atau 2A tambah A, yang mana pun boleh ya. Nah, dari sini dapat kita uraikan kembali sinus dalam sudut A tambah 2A sama dengan, ini kan boleh kita uraikan, ingat aja rumus sinus untuk penjumlahan dua buah sudut yang berbeda ya. Rumus yang pertama yang minggu yang lalu, rumusnya adalah si kokosi, berarti sin kali cos. Oke, di sini nakku sama ya, karena penjumlahan sebelumnya sudutnya, kalau sini selisih maka sini juga selisih. Cos kali sin kan gitu ya. Oke, sudutnya ikutkan aja A dan 2A, A dengan sudut 2A, A dengan sudut 2A. Nah, sin dalam sudut A ini sudah sederhana, tulis kembali. Sementara di sini cos dalam sudut 2A. Ingat ya, 2A. Sudut 2A ini kan sama artinya sudut A tambah sudut A atau penjumlahan dua buah sudut yang sama atau sudut ganda tadi, bukan? Oke, jabarkan ke rumus kosinus sudut ganda, yaitu kosinus dalam sudut 2A. Rumusnya ada 3 tadi, kita pilih aja salah satu. Kita pilih yang nomor sin, yaitu sama artinya kali 1 kurang 2 kali sin kuadrat A. Oke, ini ya salah satu dari 3 rumusnya yang ada. Ditambah cos A, ini sudah sederhana anakku, sudut A nya. Pastikan koefisien sudut A nya 1 ya. Itu bentuk yang paling sederhana, nggak bisa lagi kita kecilkan ya. Oke ya, jadi sudut 2A ini untuk sinus kita uraikan sesuai dengan rumus sinus sudut ganda yang memuat, oh itu cuma 1 rumusnya ya, benar rumusnya, kita salin ulang. Nanti ini sama artinya sin 2A menjadi 2 kali sin A kali cos A, kan gitu ya. Nah, dari sini dapat kita uraikan kembali. Ini boleh dong ya, kalikan ke dalam.
sin A kali 1 ya tetap sin A, dikurang 2 kali, oke, sin A kali 2 kali sin kuadrat A berarti kurang 2 sin pangkat 3 A ya, ditambah, oke, 2 kali sin A kali cos A kali cos A kuadrat ya, jadi kuadrat A. Nah dari sini nakku, sin dalam sudut A kan sudah diketahui nilainya ya, yaitu berapa tadi nilainya? Sepertiga, gantikan ya. Sin A sepertiga kurang 2 kali, oke, sin pangkat 3 ya, berarti sepertiga pangkat 3 gini dia, ditambah 2 kali sin A sepertiga tadi. Nah persoalannya ini ya, nilai dari cos kuadrat A, nilai cos A maksud Bapak ya. Berarti nilai cos A, ingat aja anakku, catatan di sini perbandingan antar sisi pada segitiga siku-siku. Oke, sin A sudah diketahui nilainya sepertiga sebelumnya. Berarti perbandingannya untuk sinus adalah demi ya, depan per miring ya. Sisi di depan sudut A adalah 1, ini dia. Sementara sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku 3. Maka sisi yang di samping sudut A, yang di bawah ini atau sisi alas, berdasarkan dalil Pythagoras, maka hasilnya adalah akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Oke, berarti akar dari 9 kurang 1 berarti akar dari 8 ya. Akar 8 untuk sederhananya adalah akar 4 kali akar 2, akar 4 nilainya 2 kali akar 2 ya tetap 2 akar 2. Itulah panjang sisi alasnya atau sisi di samping sudut A. Gantikan dengan oke ya, jadi dari sini nakku, cos A adalah rumus perbandingannya sami ya, sisi samping sudut A yaitu 2 akar 2 per sisi miring yaitu 3. Oke, gantikan nilainya kemari. Ini yang warna biru ini yaitu 2 akar 2 per 3. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Sepertiga, ini dia kurang ya. Ini sepertiga pangkat 3 dulu ya. Berarti 1/27 kali 2, berarti 2 kali 1 ya tetap 2 per 27 gitu ya. Ditambah ini sama artinya 2 kali 1 2, 2 kali 2 akar 2 ya 4 akar 2. Oh jangan lupa ya, ini tadi rupanya kuadrat nakku, kita kuadratkan kembali ya, yang ini ya, untuk cos kuadrat A tadi. Baik, berarti dari sini 2 kali 1/3, 2/3, nanti saja kita kalikan, kita kuadratkan dulu ini, kita serahkan kuadrat dari 2 akar 2 per 3, berarti 2 kali 2 kuadrat 4 kan gitu ya, akar 2 kuadrat ya 2, berarti 4 kali 2 per 3 kuadrat 9. Oke, kita serahkan terus. 1/3 kurang 2 per 27 ditambah ini nakku 8 ya, 8 kali 2 adalah 16 per 3 kali 9 atau 9 kali 3 27 kan gitu ya. Ini nakku bentuk penjumlahan ya dan pengurangan pecahan. Samakan penyebutnya. Ini sepertiga ini sama-sama kali 9 ya, pembilang dan penyebutnya. 9 kali 1 9, 9 kali 3 27, berarti sama artinya 9 per 27. Oke, setelah sama penyebutnya nakku, per penyebut yang sama 27, cukup di pembilangnya aja kita tambahkan dan kurangkan. 9 kurang 2 7, 7 tambah 16, hasilnya adalah 23. Maka hasil akhir dari contoh soal nomor 1 adalah 23
per 27. Di sini bernilai positif ya. Kita tidak menyinggung sudut A-nya positif atau negatif. Kenapa? Karena pada soal mula-mula sudut A-nya tidak diinformasikan apakah sudut A-nya berada di kuadran kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau tidak diinformasikan berarti dianggap sudut A itu sudah lancip alias terletak di kuadran pertama, maka nilai trigonometrinya apapun itu selalu positif. Demikian ya. Kecuali kalau sudut A-nya diinformasikan terletak di kuadran ke-2, ke-3, ke-4, maka harus perhatikan plus minusnya untuk fungsi trigonometri yang lainnya, baik itu untuk cos maupun tangen. Baik, kita bahas contoh soal yang berikutnya, yang kedua ya, yaitu Bapak tuliskan kembali soalnya. Mula-mula diketahui adalah nilai dari sinus 2A nilainya adalah 1/5 katanya ya. Yang ditanyakan adalah tentukanlah nilai dari sin A kurang cos A. Ini ya yang ditanyakan. Jadi di sini nakku, supaya bisa kita kaitkan yang diketahui dengan yang ditanyakan, kita jabarkan dulu yang ditanyakan ini ya. Sin A kurang cos A, kita jabarkan bagaimana caranya. Oke, ini nakku kita kuadratkan saja dia. Oke ya. Jadi kita jabarkan bentuk kuadrat dari sin A kurang cos A. Berarti sin kuadrat A. Udah, ini kuadratkan sekali. Baru setelah suku pertama, suku kedua kita kuadratkan. Min cos A dikuadratkan menjadi positif cos kuadrat A. Baru langkah ketiga, pangkat 2 di luar kurung ini kalikan ke dalam ya. Berarti 2 kali sin A, 2 sin A, 2 kali sin A, 2 sin A, 2 sin A kali minus cos A, berarti minus 2 sin A ya, cos A. Oke, itu dia ya. Sama dengan di sini nakku, yang ini kan setara dengan 1 ya, rumus identitas trigonometri ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat maka nilainya selalu konstanta 1. Gantikan dengan konstanta 1 kurang 2 kali sin A kali cos A, kan gitu ya. Berarti dari sini 1 kurang ini nakku, sama artinya rumus sinus untuk sudut ganda ya, yaitu rumus sinus dalam sudut 2A. Gantikan, ini setara dengan sinus dalam sudut 2A. Oke ya, ingat ya, rumus sinus untuk sudut ganda tadi atau sinus dalam sudut 2A, rumusnya adalah 2 kali sin A kali cos A. Gantikan, berarti 1 kurang ini kan sudah dapat dong ya nilainya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1/5. Gantikan nilainya 1/5. Oke, berarti menyamakan penyebut lewat kali silang aja. 5 kali 1 5 dikurang 1 yang ini per, oke ya, semuanya anakku per penyebut per 5. Berarti dari sini 5 kurang 1 adalah 4 per 5. Tapi di sini anakku masih bentuk di ruas kiri ini bentuk kuadrat ya, atau pangkat 2 dari sin A kurang cos A ya, kuadrat. Bagaimana kalau bentuk kuadrat di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi pangkat setengah atau menjadi akar ya. Berarti dari sini sin A kurang cos A sama dengan ini pindah ke ruas kanan menjadi akar dari 4/5. Oke, ini sama artinya kita pecah menjadi pembagian 2 buah akar 4 dibagi akar 5. Akar 4 nakku nilai akarnya diperoleh 2 per akar 5. Nah, dari sini pada bentuk pecahan tidak boleh penyebutnya bentuk akar. Supaya hilang bentuk akarnya dari penyebut, maka kita rasionalkan penyebutnya. Oke, kita rasionalkan penyebutnya. Caranya adalah
2 akar 5 dikalikan dengan bentuk akar penyebut itu kembali, yaitu akar 5 per akar 5. Berarti 2 kali akar 5 tetap 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 akar 25 alias 5 nilai akarnya. Oke, setelah penyebutnya hilang akarnya, berarti inilah bentuk yang paling sederhana, yaitu 2 per 5 akar 5. Inilah nilai akhir dari sin A kurang cos A. Berarti sudah selesai ya, terjawab contoh soal nomor 2. Sampai di sini aku bagaimana kira-kira? Apakah masih bingung atau cukup jelas? Pasti ya, cukup jelas. Namanya pun Pak AS. Asik. Baik naku ya, sebagai tugas ketujuh pertemuan kita yang ketujuh ini, Bapak berikan atau Bapak sampaikan di video pembelajaran Bapak ini, yaitu perhatikan ya, perhatikan soalnya. Tugas ketujuh pada pertemuan daring yang ketujuh adalah ada 2 soal ya. Yang pertama, jika sinus A nilainya 8/17, di mana sudut A terletak pada kuadran kedua, maka pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari cos dalam sudut 2A atau sudut ganda. Nomor 2, jabarkanlah rumus dari sinus 4A dalam sudut A. Ya. Jadi nakku bagaimana caranya nanti ini? Sudut sinus dalam bentuk 4A atau 4 kali sudut A ini kita uraikan mula-mula menjadi penjumlahan 2 buah sudut yang berbeda ya. Dianggap seperti itu ya. Berarti sin pada menjadi sin 2A, sin dalam sudut 2A tambah sudut 2A, gitu nanti buat ya. Baru jabarkan ke rumus sinus untuk penjumlahan 2 buah sudut yang berbeda sebelumnya, yaitu si kosi ya, sin kali cos plus cos kali sin. Demikian ya. Jadi salam SFD Bapak sampaikan kembali untuk kita